Selamat siang Pak Johan. Selamat siang. Terima kasih telah memenuhi panggilan kami untuk wawancara dalam rangka mencari kandidat untuk posisi marketing manager di perusahaan kami. Pertama-tama perkenalkan, nama saya adalah Lina. Di sini saya adalah HRD manager. Dan yang hadir bersama saya siang ini adalah Pak Doni. Selamat siang Pak Doni. Ya, halo. Ya, selamat siang. Pak Doni ini adalah head of marketing, yang mana nantinya akan menjadi atasan langsung jika Pak Johan lolos seleksi dan berhasil menduduki jabatan sebagai marketing manager di perusahaan kami. Sebelum sesi wawancara ini dimulai, terlebih dahulu saya akan sedikit memperkenalkan mengenai perusahaan kami. Seperti yang Pak Johan ketahui sebelumnya, nama perusahaan kami adalah PT Luna Creative Indo. Dan perusahaan kami bergerak di bidang retail dengan gerai yang sudah ada 53 cabang ya di seluruh kota besar di Indonesia, dan 8 gerai ada di Jabodetabek. Mestinya Pak Johan juga sudah tidak asing lagi ya. Namanya adalah Luna Department Store. Dan saat ini kami sedang dalam tahapan untuk membuka gerai baru di beberapa kota pastinya. Untuk itu, kami membutuhkan beberapa karyawan baru yang sudah berpengalaman di bidangnya. Salah satunya adalah marketing manager. Dan selanjutnya, saya persilahkan Pak Johan untuk memperkenalkan diri. Terima kasih Bu Lina, terima kasih Pak Doni atas kesempatan yang memberikan peluang saya untuk mencoba mengajukan diri melamar di perusahaan yang cukup bagus ini. Perkenalkan, nama saya Johan Faisal, umur saya saat ini 34 tahun. Saya juga cukup berpengalaman di bidang retail. Kebetulan saya bekerja di bidang retail fast fashion yang berada di Indonesia sekarang. Dan saya melihat Luna Dev Store ini cukup memiliki potensial dan opportunity untuk berkembang lebih baik lagi. Ini yang membuat saya sangat tertarik untuk bisa bergabung di perusahaan Luna Dev Store ini. Demikian perkenalan singkat dari saya. Bagaimana Pak Doni? Mungkin bisa ada pertanyaan yang lebih teknis. Selanjutnya saya perkenalkan Pak Doni untuk bertanya. Oke, ada beberapa pertanyaan dari saya. Mungkin agak cukup teknis ya. Siap. Pertama, mengetahui lowongan kerja terus dari media online atau media lain, lalu tolong dijelaskan. Saya mengetahui lowongan ini dari iklan online ya, yang tersebar tentang adanya Dev Store Luna. Menurut saya cukup menarik sekali dan cukup bagus prospeknya karena lagi ekspansi cukup besar. Dan mengapa saya tertarik di Dev Store Luna ini? Ini merupakan kesempatan yang bagus buat saya, opportunity yang bagus bisa bergabung dengan perusahaan Luna Dev Store dalam sebuah pengembangan bisnis retail yang saya sudah berkecimpung kurang lebih 14 tahun untuk bisa bergabung menjadi bagian sejarah dalam pengembangan perusahaan Luna Dev Store. Dari saat ini, walaupun saya masih bekerja di retail, saya melihat Luna ini bisa berkembang lebih baik lagi karena prospeknya masih besar sekali untuk bisa meraih pasar market retail yang ada di Indonesia. Oke, menarik sekali pengalamannya. Lalu ceritakan bagaimana tentang pengalaman kerja Anda saat ini dari awal karir hingga saat ini. Oke, terima kasih Pak Doni. Kurang lebih saat ini saya sudah 14 tahun berkecimpung di dunia bisnis retail fashion, fast fashion ya.
Awal karir saya dimulai dari tahun pertama sebagai supervisor selama 2 tahun, lalu meningkat promosi menjadi asisten store manager selama 8 tahun, dan saat ini sudah menjadi store manager dan menempati 11 toko, 3 diantaranya adalah toko baru. Oke. Sekarang di dalam dunia kerja pastinya banyak problem, mau apapun bidang pekerjaannya. Lalu sekarang bisakah Anda menguraikan tentang problem yang terjadi pada area kerja Anda? Ya, terima kasih Pak. Dalam retail itu terdapat 2 operasional yang terbesar yang biasanya muncul masalah. Permasalahan terbesar itu ada, kalau saya bagi 2 menjadi operasional dan finansial. Operasional itu biasanya terkendala paling besar ada di SDM, di mana butuh update pengembangan training. Yang kedua adalah konflik antar bagian yang berhubungan terkait dengan target. Jadi ada bagian inventory, promotion, dan marketing. Penggabungan dari 3 ini yang akan melebur dalam satu operasional yang biasanya muncul konflik kepentingan atau konflik target. Terus yang berikutnya, masalah terbesar adalah di financial. Financial ini biasanya terkait antara budgeting, biaya terhadap omset yang masuk. Jadi orang financial memperketat biaya yang ada, sementara omset yang masuk harus sesuai. Kita belum tahu omsetnya berapa. Jadi 2 masalah besar di operasional dan finansial seperti yang saya jabarkan, yang biasanya muncul dalam hal retail bisnis. Demikian. Setelah Anda mengetahui beberapa problem dalam area kerja Anda, tentunya pasti Anda punya pengalaman bagaimana penyelesaian problem-problem tersebut. Coba uraikan. Oke, makasih Pak. Jadi permasalahan yang pernah saya hadapi dan saya coba selesaikan pada waktu itu adalah ketika di operasional mengenai tentang alokasi inventory. Biasanya dalam setahun, retail itu memiliki 4 event besar. Ada regular season, regular event, terus ada Imlek, ada Natal, ada Lebaran. Nah, yang terbesar itu adanya di Lebaran. Lebaran itu 2 bulan biasanya di Mei sama Juni, itu berkontribusi sales sebesar 30%. Permasalahan terbesar di penjualan terbesar selama 30% dalam 1 tahun tersebut, biasanya ada di inventory yang tidak sesuai jumlahnya untuk apa yang akan kita jual di momen tersebut. Solusinya bagaimana? Jadi kita boboting historical tahun lalu, penjualan tahun lalu, berdasarkan jumlah salesnya terhadap price point yang ada, yang terjadi, lalu kita bagi rata-rata inventory, sehingga kita bisa mengetahui sebenarnya alokasi inventory buat di 2 bulan lebaran tersebut yang sesuai itu berapa. Karena kalau tidak diperlakukan perhitungan seperti itu, dikhawatirkan event yang cukup besar itu yang berbobot 30% dalam setahun tidak tercapai. Kalau itu tidak tercapai, maka dikeluarkanlah formulasi bagaimana bisa mencapai alokasi inventory yang sesuai di 2 bulan tersebut. Itu yang saya usulkan di operasional terhadap bagian inventory untuk menyesuaikan untuk di periode peak season lebaran yang tahun yang akan datang. Solusinya seperti itu, Pak. Untuk selanjutnya, saya akan bertanya tentang apa sih atau apa saja skill Anda untuk alasan mengapa kami harus menerima Anda. Oke, terima kasih Pak Doni. Kebetulan saya sudah bergerak di bidang retail ini kurang lebih 14 tahun ya. Bisnis di divisi operasional. Jadi operasionalnya adalah muara dari semua bagian di operasional yang bergabung menjadi satu. Di situ ada human research, ada financial, ada merchandising, ada marketing, dan lain-lain. Maka hal ini membutuhkan sekali keseimbangan dan fleksibilitas terhadap situasi yang terjadi guna mencapai target perusahaan. Nah, ini bukanlah hal yang mudah, namun bisa dilalui dengan berproses dan belajar dari pengalaman, serta memiliki kemampuan leadership dan komunikasi dalam bekerja sama. Pengalaman saya sebagai supervisor, sebagai asisten store manager, dan sebagai store manager mengajarkan saya tentang leadership. Leadership itu dalam membangun kepercayaan dalam tim untuk mencapai goal bersama, menempatkan orang yang tepat, mendevelop orders, dan mengembangkan tim guna mencapai apa yang diinginkan oleh perusahaan. Demikian sih, Pak.
berbicara menempatkan orang yang tepat. Lalu bagaimana cara Anda untuk menempatkan atau mengolah tim Anda supaya orang-orang yang di tim Anda merupakan orang-orang yang tepat, orang-orang pilihan yang mampu mensupport pekerjaan Anda? Oke, terima kasih Pak pertanyaannya. Yang pertama kita akan klasifikasikan baik kompetensi dari setiap orang menggunakan standar kompetensi. Kompetensi itu yang akan mengetahui kemampuan dari orang tersebut di bagian mana dia akan ditempatkan. Setelah penempatan pada bagian tersebut, tentunya tidak sendiri, ada beberapa orang. Saya akan meranking dari jumlah orang tersebut menggunakan Pareto, di mana yang terbaik ada di ranking teratas, yang terendah ada di bagian bawah. Nanti perhatian saya, 70% akan ada pada orang yang terbaik di atas, dan orang yang paling buruk di bawah. Yang terbaik untuk menjaga tetap performa pada kondisi yang terbaik, yang terbawah bagaimana dia naik ke kondisi menengah rata-rata. Kalau yang menengah rata-rata biasanya dia sudah jalan dengan apa adanya. Jadi justru yang paling tinggi yang harus dijagain dengan baik, dan yang paling bawah yang biasanya mengganggu kita naikin ke dalam kategori rata-rata. Oke. Apakah Anda mempunyai ide atau semacam ide atau gagasan untuk menaikkan bobot dari orang-orang yang ada di bawah tadi yang Anda sebutkan? Ya, tentunya dengan update melalui pengembangan selanjutnya ya bisa banyak karena sekarang eranya digital, disruption-nya sangat cepat sekali. Apabila tidak diupdate kita akan tergerus. Nah, update itu didapat, saya nanti akan minta support bagian HR, develop and train, supaya bisa mengupdate orang-orang. Oke, menarik. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan yang kiranya mungkin ini menjadi pertanyaan yang terakhir dari Bu Lina. Silakan. Baik, terima kasih Pak Doni. Tadi saya mendengar beberapa kali Pak Johan menjelaskan bahwa Pak Johan itu sudah berpengalaman 14 tahun di bidang retail ya. Boleh tahu saat ini posisinya apa ya Pak Johan? Saya sebagai store manager saat ini, Bu. Oke, dan masih bekerja ya Pak? Masih aktif. Lalu yang sebelum terakhir, ada 2 pertanyaan terakhir. Jika Pak Johan diterima bekerja di perusahaan kami, butuh waktu berapa lama untuk Pak Johan, kan saat ini masih bekerja ya, butuh waktu berapa lama untuk Pak Johan bisa pindah? Mungkin ada prosedurnya atau apa dari perusahaan, mungkin aturannya? Ada, Bu. 3 bulan sebelum masa pengunduran diri, saya harus sudah mengajukan dan mempersiapkan calon pengganti saya dan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan saya yang masih tersisa di perusahaan yang lama. 3 bulan. Artinya jika jika kami menerima Pak Johan, artinya 3 bulan setelah kami menerima baru Pak Johan bisa masuk ke perusahaan kami. Begitu? Iya, Bu. Oke. Pertanyaan terakhir adalah, expect salary yang Pak Johan inginkan. Berapa sih? Kalau boleh tahu. Untuk benefit gaji, tunjangan, dan lain-lain, biasanya saya mengikuti kemampuan perusahaan. Tapi karena tipe challenging, tipe penantang, saya tertarik dengan skema insentif dan bonus. Apakah di perusahaan ini ada skema insentif dan bonus? Menurut saya itu nanti juga akan masuk menjadi strategi saya dalam pengembangan di perusahaan yang baru, untuk menciptakan sebuah strategi peningkatan pertumbuhan yang tinggi dengan skema insentif dan bonus. Kalau benefit gaji dan tunjangan pakai yang standar itu tidak masalah. Oh ya, ada satu lagi pertanyaan yang tertinggal. Seperti yang tadi saya jelaskan, Departemen Store kami kan baru ada membuka di beberapa gerai di beberapa kota ya. Apakah Pak Johan bersedia ditempatkan di lain kota? Bersedia, Bu. Pengalaman saya di 11 toko sebelumnya itu ada 6 provinsi yang sudah saya tempati. 3 diantaranya adalah provinsi yang baru seperti Bengkulu, Lampung yang baru buka. Bengkulu, Lampung, dan Pekanbaru waktu itu. Jadi untuk penempatan. Selama 14 tahun
selama 14 tahun Pak Johan itu bekerja di satu perusahaan yang sama? Ya. Oke, kalau begitu mungkin sekian pertanyaan dari saya. Mungkin kalau Pak Johan Pak Doni mau menambahkan, saya sudah cukup. Bagaimana Pak Doni? Oke. Untuk saat ini kita sudah cukup ya pertanyaannya. Mungkin saya dan Ibu Lina akan berunding tentang apakah Pak Johan kami terima atau mungkin butuh waktu untuk kami menerima Pak Johan. Sekian dari kami Pak Johan. Nanti kami akan mengabarkan secepatnya, mungkin paling lambat 1 atau 2 minggu ini ya. Akan kami bicarakan dulu. Terima kasih Bu Lina. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat siang dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Siang Pak Doni. Oke, siang. Tadi kita kan sudah menginterview satu kandidat nih. Ya. Kebetulan memang di antara banyak kandidat, ini memang setelah disaring memang hanya Pak Johan ini yang memenuhi syarat. Ya. Selebihnya itu tidak memenuhi syarat secara pengalaman ya. Sementara kita ini kan mau membuka gerai baru, kita butuh orang yang berpengalaman untuk menjadi leader dalam hal ini ya, untuk marketing. Maka ya memang hanya Pak Johan yang memenuhi syarat gitu. Terus menurut Pak Doni sendiri sebagai user bagaimana Pak? Ya, kalau menurut saya ya memang berdasar pengalaman kerja beliau, dan saya mencatat 3 hal yang penting dari beliau. Yang pertama yaitu adalah suka tantangan, beliau mau bekerja keras dan bisa mengelola tim. Sebenarnya 3 poin itu yang sangat kita butuhkan untuk store baru kita. Itu saja sih. Memang kalau saya lihat pun juga secara pengalaman terus juga mau dipekerjakan di luar kota karena juga pernah berpengalaman juga kerja di luar kota, artinya memang saya melihatnya Pak Johan ini loyal sebagai karyawan. Lalu menurut Pak Doni sendiri, dengan Pak Doni bagaimana? Kan kebetulan Pak Doni kan nanti akan menjadi atasan langsung nih. Oke. Gimana menurut Pak Doni? Kalau menurut saya butuh orang yang mau bekerja keras. Ya, mungkin di Pak Johan ada sosok itu. Dia suka tantangan dan dia merupakan leader yang baik, saya rasa. Karena pengalaman dia puluhan tahun. Saya akan accept dia menjadi bawahan saya sebagai marketing manager. Oke, jadi saya tidak perlu mencari lagi kandidat lain ya Pak ya? Oke. Tinggal kita butuh dia. Hanya itu Pak, kekurangannya hanya satu Pak. Kita butuh waktu 3 bulan untuk bisa merekrut Pak Johan, itu aja sih. Karena beliau kan memang jujur masih bekerja di perusahaan lain ya. Jadi itu sangat dapat dimaklumi. Justru dengan penjelasan Pak Johan seperti itu ya saya salut gitu, saya bangga. Jadi dengan begitu Pak Johan itu memang orang yang ya karyawan yang bertanggung jawab. Dia tidak mau meninggalkan begitu saja gitu perusahaan lamanya gitu loh. Tapi ya pastinya dengan persyaratan ya, kalau kita memang memberikan benefit yang lebih ya artinya Pak Johan memang ya berkualitas lah sebagai karyawan ya. Jadi menurut saya gitu. Jadi bagaimana Pak Doni? Jadi saya nggak perlu cari kandidat lain ya? Ya, kita accept dia sebagai marketing manager kita yang baru. Mungkin kita cuma perlu menunggu waktu saja. Iya, secepatnya saya akan proses untuk wawancara lebih lanjut ya mengenai
benefit dan salary yang akan Pak Johan dapatkan di perusahaan kita. Begitu Pak Doni ya? Ya. Baik, kalau begitu terima kasih Pak Doni. Selamat siang. Ya, selamat siang.